Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra dari kelompok 5 yang akan membawakan materi yaitu pengaruh teknologi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Latar belakang dari judul makalah kita hari ini adalah yaitu teknologi informasi komunikasi atau TIK dewasa ini dapat menjadi faktor yang dapat menentukan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Sangat banyaknya kebutuhan dan perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan, manusia telah menciptakan segala perubahan pada bidang teknologi dan melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Dengan nilai bisnis yang dari ke hari meningkat tajam, teknologi informasi komunikasi atau TIK telah menjadi sumber daya baru bagi pertumbuhan ekonomi. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu: pertama, apa pengertian dari teknologi informasi? Maksudnya kita di sini harus memahami apa yang dimaksud dengan teknologi informasi itu. Yang kedua, apa itu pembangunan ekonomi? Ketiga, manfaat teknologi informasi bagi ekonomi. Keempat, dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi bagi ekonomi. Adapun tujuan masalahnya yaitu: 1. Menjelaskan pengaruh teknologi informasi bagi perkembangan ekonomi. 2. Tujuan mengetahui beberapa penting teknologi informasi bagi ekonomi. 3. Tujuan mengetahui dampak negatif dan positif bagi ekonomi. A. Pengertian teknologi informasi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekne yang berarti keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin perkakas atau perangkat keras. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis, penggunaan, dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi, teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara maksimal. Menurut Sadono Sukirno 1985-13 mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus-menerus. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Seperti kita ketahui, ada banyak pemanfaatan teknologi dalam mendorong laju perekonomian Indonesia itu sendiri. Nah, dengan demikian, secara sederhana, teknologi bertujuan untuk mempermudah atau pemenuhan kebutuhan manusia. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin texeream, berarti menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas. Nah, pada penggunaan mesin. Meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin luas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis, penggunaan, dan pengetahuan tentang alat dan keahlian. Nah, bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Teknologi adalah ilmu yang menyelidiki cara kerja di dalam teknik. Nah, dan juga ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik-pabrik industri tersebut. Unsur penting dalam pembangunan ekonomi. A. Pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahap-tahapan pertumbuhan. Demikian pula setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. B. Pembangunan sebagai perubahan sosial.
Masyarakat sebagai pelaku dalam perubahan sosial, di mana secara langsung atau tidak langsung, perubahan sosial akan berdampak pada kelancaran pembangunan atau bahkan menghambat pembangunan di Indonesia. C. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat pada suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. D. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak bekerja bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara. Yang terpenting bagi negara tersebut, kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, berlangsung dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ramadaya Baruding akan melanjutkan video presentasi dari kelompok saya, yaitu manfaat teknologi informasi untuk pembangunan ekonomi. Adapun poin-poin dari manfaat teknologi informasi untuk membangun ekonomi yaitu 1. Pemasaran produk lebih mudah. 2. Layanan baru untuk transaksi jual beli. 3. Produktivitas dunia industri meningkat. Manfaat teknologi informasi dalam bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru atau e-business. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan. Contoh pemanfaatan teknologi dan informasi adalah Google. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit dan mengurangi operasional perusahaan. Perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan pemantauan setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan pemantauan setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruangan rapat dan berkumpul bersama dan bisa melakukan telekonferensi. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan mengeluarkan faks atau pos. Yang kelima, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada pada internet dapat membuktikan bahwa berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen.